materi mengenai upaya perlawanan Indonesia melalui perlawanan bersenjata. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Josefa Mega Putri Sinditanto, dan teman saya Maria Chelsiana Evangelista. Saya Albertus Honori Bosco. Saya Fulgensius Gambur. Dan saya Marcella Oktaviani Mentari. Jadi yang pertama yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran bersenjata pertama terjadi di Medan. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Medan Area. Pada awalnya, tentara Afni dan Nica mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Saat itu, rakyat Indonesia pun menyiapkan pasukan. Maka pada 10 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Medan di bawah pimpinan Ahmad Tahir. Selain TKR, terdapat badan-badan pemuda dan laskar rakyat yang saling bekerja sama. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa trigger atau pemantiknya nih guys. Yang pertama, adanya insiden yang dilakukan oleh pasukan Nica yang menginjak lencana merah putih pada 13 Oktober 1945. Otomatis ini membuat rakyat Medan pada saat itu tersinggung. Yang kedua yaitu adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara yaitu T.E.D. Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu. Terlebih lagi pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah secara sepihak oleh Afni. Tidak heran, keputusan Afni tersebut membuat rakyat Medan semakin marah. Karena Afni dan Nica kesannya ikut campur atas batas kedaulatan Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bersama Nica melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945, serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Lalu pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah rakyat Indonesia keluar kota Medan. Akhirnya gubernur, markas divisi TKR, dan wali kota rakyat Indonesia pindah ke Pematang Siantar. Secara tidak langsung pada bulan ini pula, sekutu pun berhasil menguasai kota Medan. Kemudian pada 10 Agustus 1946, para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area mengadakan pertemuan dan membentuk komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap sekutu dan Nica. Kedua, pertempuran Surabaya. Hari Pahlawan setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 10 November. Nah, peringatan Hari Pahlawan ini berkaitan erat dengan pertempuran Surabaya loh. Nah, pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Afni ke Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Sebenarnya di awal kedatangannya Afni sudah bilang kalau kedatangan mereka hanya ingin menjalankan tugas dan tidak akan merebut senjata dari rakyat Surabaya. Tetapi pas tanggal 27 Oktober 1945, pihak Afni malah menyebarkan pamflet yang isinya perintah agar rakyat Surabaya segera mengacungkan senjata mereka. Otomatis rakyat Surabaya tidak menerima dan melakukan pemberontakan kepada tentara Afni. Bentrokan antara rakyat Surabaya dan pihak Afni tidak terhindarkan. Puncaknya pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi terbunuh dalam bentrokan tersebut. Tetapi tidak berhenti di situ saja teman-teman. Nah, pada tanggal 9 November 1945, saat itu Afni dipimpin oleh Mylan Robert mengeluarkan kutipan atau peringatan kepada tentara dan rakyat Surabaya untuk segera menyerahkan semua senjata yang dimiliki serta membuat pernyataan
menyerah tanpa syarat kepada pihak AFNI. Mantapnya, rakyat Surabaya tetap menolak kutipan tersebut dan mereka memilih untuk melawan. Akhirnya, pada 10 November 1945, tentara AFNI melancarkan serangan besar-besaran di Surabaya dengan menggunakan tank dan pesawat tempur. Tetapi rakyat Surabaya akhirnya menyerahi semangat mereka, justru semakin berkobar ketika mendengar pidato berapi-api Bung Tomo melalui siaran radio. Namun sayangnya, karena keterbatasan senjata di pihak Indonesia, pertempuran ini menggugurkan ribuan rakyat Surabaya. Dan pada awal Desember 1945, pihak AFNI berhasil menguasai Surabaya. Setidaknya, rakyat Surabaya yang serta para tentara sudah berjuang dengan maksimal ya guys. Amarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan tentara sekutu Inggris. Nah, pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, namun kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Nah, insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bertheldt di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. Yang pertama, pihak sekutu tetap menempatkan pasukan sekutu tersebut di Magelang untuk melakukan kewajiban dan melakukan perlindungan dan mengurus evakuasi dari APWI. Nah, yang kedua, Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan tentara sekutu atau sekutu Inggris tadi. Nah, yang ketiga adalah sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Nah, namun ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal tersebut sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadilah peperangan atau pertempuran antara pasukan TKR yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Nah, setelah itu pada tanggal 21 November 1945 pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Nah, namun keesokan harinya pada tanggal 22 November 1945 pertempuran meletus, pertempuran pecah. Nah, pertempuran tersebut terjadi di dalam kota dan terjadinya pengeboman pada kampung-kampung yang ada di Ambarawa. Nah, pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Nah, pasukan TKR berhasil mengepung musuh atau berhasil melumpuhkan musuh di dalam kota
dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di benteng William. Nah, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Nah, dan musuh yang merasa terjepit terpaksa berusaha keras untuk melakukan pertempuran dengan tentara TKR. Nah, hingga pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Nah, mereka mundur ke Semarang. Pasukan TKR pada saat itu memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut. Nah, dan menjadikan Jenderal Sudirman menjadi pemimpin dari TKR tersebut dan mengantarkan Jenderal Sudirman memimpin TKR pada saat itu. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Bandung Lautan Api. Nah, guys, setelah menguasai Medan dan Jawa Tengah, pasukan Afni dan Nicah mampir juga nih ke Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1945, Afni tiba di Bandung yang ketika itu dipimpin oleh Brigadir McDonald. Kalau diperhatikan, tanggal kedatangan tentara Afni dan Nicah ini sangat beda tipis dengan kedatangan daerah-daerah lain. Niat awal mereka sama, seperti waktu mereka datang ke Ambarawa, ingin membebaskan tawanan Belanda yang dulu ditahan oleh Jepang. Sayangnya, seperti yang kita tahu, mereka melanggar ucapan mereka sendiri. Mereka malah rusuh dan berlaku sewenang-wenang di Bandung. Kelakuan mereka juga mirip-mirip seperti di Ambarawa. Pihak musuh mulai mengeluarkan ultimatum agar menyerahkan senjata milik mereka. Rakyat Bandung pun tentu tidak terima akan hal tersebut. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November tahun 1945 sampai dengan Maret tahun 1946. Dimulai dari 21 November 1945 ketika TKR Bandung Utara mulai melawan pihak sekutu. 3 hari kemudian, pihak musuh memberikan ultimatum agar seluruh tentara dan penduduk pergi meninggalkan Bandung Utara. Tentu saja, rakyat Bandung menolak ultimatum tersebut. Bentrokan antara TKR Bandung Utara dan pihak sekutu pun tidak terelakkan. Sayangnya, pihak TKR kala itu tidak mempertahankan wilayah Bandung Utara. Tidak sampai di situ saja, pada 23 Maret 1946, sekutu lagi-lagi mengeluarkan ultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan. Kemudian, pada malam hari di tanggal 23 Maret tersebut, Kolonel A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi memutuskan agar seluruh penduduk Bandung Selatan dipindahkan. Lalu, apa rencana yang akan dieksekusi oleh beliau? Saat itu, Kolonel A.H. Nasution melakukan taktik bumi hangus. Jadi, saat itu, gedung-gedung yang berada di Bandung Selatan dibakar agar tidak dapat digunakan oleh sekutu. Beberapa tokoh terkenal yang bertugas membumi hanguskan Bandung adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Keduanya merupakan anggota Barisan Rakyat Indonesia yang berhasil menghancurkan atau meledakkan gedung Mesiu agar tidak digunakan oleh pihak-pihak sekutu. Tokoh pahlawan tersebut ikut gugur dalam peristiwa itu. Jadi, peristiwa ini pun terkenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Jadi, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik itu meliputi berbagai pertempuran dan perlawanan bersenjata seperti pertempuran Surabaya dan pertempuran Medan Area. Selain itu, upaya diplomasi itu dilakukan melalui perundingan dan negosiasi dengan negara asing. Dan masyarakat Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia juga harus berpartisipasi dalam menjaga dan melawan penjajah. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser sedikit ke Pulau Dewata alias Pulau Bali.
Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Tapi, perebutan Margarana ini terjadi setelah kesepakatan perjanjian Linggajati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 November 1946. Singkatnya, dalam perjanjian Linggajati, secara de facto, wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Berarti dapat disimpulkan, Bali tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Gusti Ngurah Rai yang merupakan pemimpin Laskar Bali kecewa dengan keputusan perjanjian Linggajati. Ia juga menolak ajakan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung desa Marga, tempat Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Meski terdapat kehebatan-kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Di hari yang sama, yaitu pada tanggal 20 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan atau pertempuran habis. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Jadi, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik itu meliputi berbagai pertempuran dan perlawanan bersenjata seperti pertempuran Surabaya dan pertempuran Medan Area. Selain itu, upaya diplomasi itu dilakukan melalui perundingan dan negosiasi dengan negara asing. Dan masyarakat Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan masyarakat Indonesia juga harus berpartisipasi dalam menjaga dan melawan penjajah.